Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi wa lituqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi kita bertemu di dalam kajian ilmu nahwu kitab Imriti. Ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang alamatul khafdi yang di dalam Imriti bait ke-50 sampai ke-55 yang khusus membahas tentang isim ghairu munsharif, di mana tanda i'rab khafd dari isim ghairu munsharif itu adalah menggunakan tanda fathah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ayyahauzal ismu illataini au illatan tuhni anisnataini. Bi ayyahauza kelawan yen to merkoleh apa al ismu isim illataini ing ilat loro au illatan utawa ilat siji tuhni kang nyukupi apa ilat anisnataini saking ilat loro. Di gambarannya isim mempunyai dua ilat atau satu ilat yang bisa mencukupi dua ilat. Ini gambarannya isim ghairu munsharif sehingga dia menyerupai fi'il. Seperti itu. Jadi isim ghairu munsharif itu adalah setiap isim yang mempunyai cabang ilat sebagaimana sifatnya fi'il. Seperti berikut ini. Fi'il itu pasti punya dua ilat ya. Perlu kita pahami. Yang pertama kembali kepada lafadz, yang kedua kembali kepada makna ya. Yang kembali kepada lafadz itu tarji'u ilal lafzi, itu fi'il pasti tercetak dari masdar ya. Kemudian yang kembali kepada makna, fi'il itu pasti membutuhkan fa'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Jadi pekerjaan pasti membutuhkan orang yang melakukan pekerjaan atau biasa disebut dengan fa'il. Nah, itu. Jadi isim ketika menyerupai fi'il seperti ini, jadi punya dua ilat yang kembali kepada lafadz dan kembali kepada makna, maka isim itu akan menjadi isim ghairu munsharif, artinya tidak bisa dikasroh dan juga tidak bisa ditanwin. Seperti itu. Ya. Jadi isim ghairu munsharif itu kenapa harus mempunyai dua ilah ya? Atau satu ilat yang mencukupi dua ilat. Ini dua ya, yang mencukupi dua ilat. Seperti lafadz marartu bi Ahmada. Ini Ahmada ini contohnya ya. Ahmada ini adalah isim ya, nama orang ya. Tapi tidak bisa ditanwin. Padahal isim itu tanda salah satunya adalah tanwin ya. Tapi Ahmada ini isim tapi tidak bisa ditanwin dan juga tidak bisa dikasroh karena mempunyai dua ilat yang kembali kepada lafadz, yaitu tercetak dari wazan af'ala. Ya, Ahmada ini kan wazannya af'ala. Lah af'ala itu wazannya fi'il. Ya. Dan yang kembali kepada makna, yaitu Ahmada ini menjadi nama orang. Sehingga Ahmada ini menjadi isim ghairu munsharif. Kenapa kok harus dua ilatnya? Karena kalau hanya satu, maka keserupaan isim ini tidak akan kuat. Kepada fi'il tidak akan kuat. Sehingga tidak bisa menjadi isim ghairu munsharif. Jadi sekali lagi syaratnya harus mempunyai dua ilat atau satu ilat yang mencukupi dua ilat. Baik, kita lanjutkan. Fa'alifut ta'nisi agnat wahdaha ya. Wasighatul jam'il lati qadin taha. Jadi wa'alifut ta'nisil mongko utawi alif ta'nis iku agnat nyukupi opo alif taknis ya, wahdaha hale dewene alif taknis. Wazighatul jam'i lan utawi sigot jamak alladzi qad
dintaha kang temen-temen dadi katok apa jamak iku ya nyukupi. Jadi ini tadi kan harus mempunyai dua ilat atau satu ilat yang mencukupi dua ilat. Nah, kalimat yang isim ghairul munsharif yang mempunyai satu ilah tapi mencukup dua ilah itu ada dua, yaitu alif taknis dan sigot muntahal jumu. Seperti itu. Seperti ini penjelasannya. Alif taknis itu ada dua ya. Alif taknis maksuroh dan alif taknis mamdudah. Ya, alif taknis mamdudah. Kalau alif taknis maksuroh itu adalah alif layinah ya. Alif layinah itu yang bentuknya bengkong seperti ini ya. Alif layinah yang berada di akhir kata dan jatuh setelah fathah. Jadi huruf sebelum alif layinah itu harokatnya harokat fathah. Nah, kan namanya alif taknis maksuroh. Ada alif taknis mamdudah, yaitu alif yang alif di akhir kata dan huruf sebelumnya berupa alif. Nah, kita contohkan aja. Kalau yang alif taknis maksuroh itu seperti lafaz khubla, kubro, zikro, atsya, ini alif layinah semua. Nah, alif layinah. Dan ini alif taknis layinah. Ini semuanya isim ghairul munsharif. Yang mamdudah contohnya hamro'a, sokhro'a, fuqoro'a. Ini aslinya adalah hamro, sokhro, fuqoro. Jadi ada alif dua di akhir kalimat. Nah, kemudian alif yang kedua ini diganti dengan hamzah seperti ini. Nah, ini namanya alif taknis mamdudah seperti itu. Nah, alif taknis ini yang selalu menunjukkan makna perempuan ya. Saya yang kasih warna merah ini selalu dan makna. Ya, ini yang nantinya akan kembali kepada mencukupi dua ilat, yaitu kembali kepada makna. Artinya alif taknis ini akan senantiasa bermakna perempuan. Arti makna perempuan sendiri. Kemudian yang kembali kepada lafadz itu selalu bermakna perempuan dan bermakna perempuan sendiri. Itu bisa tercabang menjadi dua ilat seperti itu. Sehingga alif taknis ini menjadi ghairul munsharif seperti yang saya contohkan tadi itu. Ya, hamro'a, sokhro'a, hubla, dan lain sebagainya. Nah, kedua, yang satu ilat tapi mencukupi dua ilat adalah sigot muntahal jumu, yaitu setiap jamak taksir yang setelah alif taksirnya terdapat dua huruf atau tiga huruf dan huruf tengahnya mati. Nah, ada dua wazan atau dua pola kata ya. Yang pertama adalah polanya mafa'ilu dan yang kedua adalah polanya mafa'ilu. Nah, ini wazannya ya. Contohnya seperti masobihu, masakinu, syayatinu, manabitu. Nah, manabitu ini ya. Manabitu. Nah, ini wazannya mafa'ilu. Yang mafa'ilu contohnya masajidu, kabairu, manafi'u, basoiru. Ini semua adalah sigot muntahal jumu ya. Ini bahasanya ada dua ini. Perlu diingat-ingat. Dan ini mempunyai satu ilat tapi mencukupi dua ilat. Seperti ini gambarannya ya. Yang saya garis bawahi puncaknya jamak. Nah, ini. Kembali kepada makna yaitu bermakna jamak. Nah, masajidu itu maknanya jamak. Terus yang kembali kepada lafadz adalah puncaknya. Jadi kalau bilang masajidu berarti jamaknya itu sudah notok ya, sudah paling tinggi. Nah, puncaknya. Nah, puncaknya jamak dan makna jamak itu yang makna jamak kembali kepada makna, yang puncaknya jamak kembali kepada lafadz. Nah, seperti masajidu, masjid yang sangat banyak. Nah, ini adalah sigot muntahal jumuk sehingga tidak bisa dikasroh ini. Masajidu tidak bisa dikasroh dan tidak bisa ditanwin. Perlu diingati ya. Lanjut. Wal illatanil wasfu ma'adlin urif aw wazni fi'lin aw binunin wa alif ya. Wal illatanilan utawi ilat loro
Iku al-wasfu ana kalane wasof ma'adlin sertane udul urif kang den weruhi apa udul. Awazni fi'lin utawa wazan fi'il au binunin wa alifin utawa kelawan tambahan nun alif ya. Dua ilat itu adalah wasof. Wasof itu sifat ya. Sifat bukan benda, bukan nama tapi sifat yang bersamaan dengan tiga hal, yaitu udul, wazan fi'il, dan tambahan alif nun. Nah, wahadi salah sulan utawi ikilah telu, iku tamna'u nyegah opo hadihi al alama ing alam utawa ing jeneng. Wazadalan nambahi opo alam tarkiban ing tarkib masjid wa asma al ajami lan piro asma ajam. Nah, tiga hal itu bersamaan dengan alam yang tadi itu ya, apa namanya, ziyadah alif nun, kemudian apa yang tadi ya, terus kemudian dari alam ini tambahi tarkib masjid dan asma ajam. Nah, seperti ini penjelasannya ya. Kita apa? Runtut mulai yang ilat yang kembali kepada makna ya. Perlu diingat, ilat yang kembali kepada makna itu ada dua, pasti ada dua ini. Di antara salah satu dari dua ini. Yang kembali kepada alam itu kalau tidak alam yang kembali kepada makna, mohon maaf, yang kembali kepada makna itu ada kalanya dengan alam atau kalanya dengan wasof ya, seperti itu. Pokoknya kalau yang kembali tarji'u ilal makna itu kalau ndak alam ya wasof. Yes. Baru yang lafad, yang alladhi al-ilat tarji'u ilal lafdi, ini banyak ya. Nah, ada adlun tahqiqi, ada adlun takdiri, ada wazan fi'il, ada ziyadah alif nun, ada tarkib masjid, dan ada asma ajam. Baik, kita akan lihat satu persatu. Adlun. Apa sih adlun itu? Atau biasa disebut udul. Nah, udul ya. Udul itu adalah perpindahan bentuk kalimat asli ke bentuk kalimat yang lain tanpa melalui proses i'lal dan tanpa melalui ilhaq besertaan dengan tetapnya arti. Jadi ada satu kalimat itu bentuknya berubah. Nah, bentuknya berubah itu tidak ada proses i'lalnya dan tidak diilhaqkan dengan apa-apa, dan perpindahan bentuk kalimat ini tidak mempengaruhi arti. Jadi artinya tetap. Ya. Seperti ini. Ada tahqiqi ya, ada dua, adlun tahqiqi dan ada takdiri. Kalau tahqiqi itu adalah udul yang ada dalil yang menunjukkan kalimat aslinya. Ada dalil atau petunjuk yang menjelaskan tentang kalimat aslinya. Seperti lafaz masna, sulasa, ruba'a. Nah, masna ini adalah udul, perpindahan dari kata isnaini. Sulasa perpindahan dari kata salasun. Ruba'a perpindahan dari arba'atun. Nah, ini ada dalilnya, ada petunjuk yang menjelaskan bahwasanya masna itu aslinya adalah isnaini. Ada petunjuknya. Nah, tapi kalau adlun takdiri itu tidak ada dalilnya atau tidak ada petunjuknya. Cuma dikira-kirakan. Seperti Umar. Ada kata-kata Umaru dan itu tidak ditanwin, alias tidak menerima tanwin. Kemudian para ulama mencari aslinya loh. Apa aslinya Umaru ini, padahal isim yang mestinya isim itu harus ditanwin, ya, bisa ditanwin dan bisa dijerkan dan dikasrohkan. Tapi kok Umaru tidak? Ini berarti isim ghairu munsharif. Lah kalau isim ghairu munsharif termasuk apa? Termasuk al-adlu. Lah, kalau al-adlu asli dari Umaru itu apa? Tidak ada petunjuk apapun yang menjelaskan tentang
asli dari kata Umaru. Ya, seperti itu. Sehingga para ulama bersepakat, oh kira-kira asli dari lafat Umaru ini adalah Amirun. Nah, kalimat asli dikira-kirakan. Makanya disebut dengan al-adlu takdiri. Oke. Baik, kita lanjut. Al-ilah ya. Al-ilah itu adalah alasan. Ya, alasan atau penyebab sehingga isim ghairu munsharif bertanda fathah di dalam i'rab khafat atau jar. Ya. Yang ada dua ilah ya, yang kembali kepada makna, ada yang kembali kepada lafaz. Tadi saya mengatakan bahwasanya kalau yang kembali kepada makna itu milih salah satu di antara dua. Kalau tidak wasof ya alam. Nah ini yang saya bahas atau kita bahas adalah yang wasof dulu, yang tarji'u ilal makna, yang berupa wasof. Yang berupa wasof maknanya yang kembali kepada lafaz apa saja? Ada 3, yaitu adlun tahqiqi, wazan fi'il, dan ziyadah alif nun. Nanti kalau dikatakan ini isim ghairu munsharif, ilatnya apa saja? Nah, ilatnya adalah katakanlah wasof atau sifat. Lah sifat dengan apa? Yang kembali kepada lafaz. Ya kalau tidak adlun tahqiqi, wazan fi'il, atau ziyadah alif nun. Seperti itu. Lah kemudian yang kembali kepada makna yang berupa alam ya. Ini ada 6, yaitu kalau tidak wazan fi'il, ziyadah alif nun, adlun takdiri ya. Kalau tadi yang makna yang kembali kepada makna adalah wasof itu adalah adlun tahqiqi, tapi kalau di alam adlun takdiri. Tarkib masjid dan asma ajam. Nah, ini ada 6 ini. 5 ya, 5. Kalau wasof itu ada wazan fi'il, ziyadah alif nun, dan adlun tahqiqi. Kalau alam itu pasti bersamaan, kalau tidak dengan wazan fi'il, ziyadah alif nun, adlun takdiri, tarkib masjid, atau asma ajam. Itu ya. Kita kasih langsung contohnya. Contoh-contoh dari isim ghairu munsharif agar lebih memahamkan terhadap kita semua. Ya, seperti yang pertama contoh ahmaro. Ahmaro ini adalah isim ya. Isim. Nah, ahmaro ini isim tapi ghairu munsharif. Kenapa? Karena mempunyai 2 ilat yang kembali kepada makna, yaitu wasof. Ahmar itu maknanya merah ya. Jadi merah itu bukan zat tapi sifat. Nah, maknanya yang kembali kepada makna adalah wasof, dan yang kembali kepada lafaz ahmaro ini adalah wazan fi'il. Wazannya adalah af'ala. Nah, biziyadati hamzatil qot'i awalan ya. Dengan tambahan hamzah qot'o di awalnya. Ini wazannya fi'il. Lah, ahmaro ini ghairu munsharif karena apa? Karena mempunyai 2 ilat yang kembali kepada makna yaitu wasof, dan yang kembali kepada lafaz yaitu wazan fi'il. Nah, contoh yang kedua, sakrona, atsyana. Nah, sakrona ini artinya mabuk ya. Kalau atsyana artinya dahaga. Yang kembali kepada makna itu wasof, yang kembali kepada lafaz adalah ziyadah alif nun. Ini tambahan alif nun yang saya kasih warna hijau. Ini tambahan-tambahan yang menjadi ilah sehingga sakrona, atsyana ini termasuk isim ghairu munsharif. Contoh lagi, Umaru yang tadi yang saya jelaskan awal ya, yang di contoh adlun takdiri ya. Di makna adlun takdiri alam ya. Umaru ini nama orang. Zat, bukan sifat, namanya nama. Kemudian yang kembali kepada lafaz adalah adlun takdiri. Sehingga 2 ilat ini yang menyebabkan menjadi isim ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin dan tidak bisa kasroh. Contoh lagi, Yazidu, ada orang namanya Yazid. Ya, banyak ya orang yang namanya Yazid ya. Itu isim ghairu munsharif itu. Yang kembali kepada makna ini adalah alam. Ya.
Yang kembali kepada lafadz adalah wazan fi'il. Ini wazannya fi'il mudhari' ya. Zada yazidu. Nah, wazannya fi'il. Yazidu aslinya fi'il tapi kok dijadikan nama, maka nama dan wazan fi'il. Contoh lagi, Imrona, Usmana, Hamdana. Ini yang kembali kepada makna itu alam, dan yang kembali kepada lafadz adalah ziyadah alif nun. Yang hijau-hijau ini tambahan. Ada orang namanya Imrona, Usman, Hamdan. Nah, ini ada tambahan alif nun sehingga menjadi isim ghairu munsharif. Contoh lagi, Hadramaut, Ma'di Kariba. Nah, ini contoh daripada nama. Hadramaut itu nama daerah ya. Ma'di Kariba juga gitu, nama daerah. Hadramaut itu daerah Yaman ya. Nama daerah. Nah, terus yang kembali kepada lafadz adalah tarkib masjid. Pak, apa tarkib masjid itu, Pak? Tarkib masjid itu adalah dua kata dijadikan satu dan menimbulkan makna atau menimbulkan arti yang baru. Nah, seperti hadro maut. Hadro ini artinya hadir, maut artinya mati. Kemudian dijadikan satu hadro maut, maka kemudian dijadikan nama daerah. Kalau contoh yang katakanlah dengan bahasa Indonesia ya. Mojopahit. Nah, mojo itu nama buah, pahit itu rasa pahit. Kemudian mojo digabungkan dengan pahit menjadi Mojopahit, dan Mojopahit ini menjadi nama sebuah kerajaan. Itu sama dengan Hadramaut. Nah, namanya tarkib masjid. Dan juga tarkib masjid ini tidak boleh berupa adadi, tidak boleh bilangan, tidak boleh bilangan ya. Dan juga tidak diakhiri dengan kata-kata waih, sibaweh, tidak bisa ya. Itu ya tarkib masjid ya. Contoh lagi, Ibrahim, Ismaila, Ishaq. Ini nama-nama nabi ya. Yang kembali kepada makna itu adalah nama, yang kembali kepada lafadz adalah asma ajam. Asma ajam itu apa? Asma ajam itu adalah nama selain bahasa Arab. Pokoknya yang selain bahasa Arab itu namanya asma ajam. Ya. Ini ada catatan ya. Semua nama nabi dan semua nama malaikat itu semuanya adalah nama ajam. Ya. Nama-nama nabi, nama-nama malaikat, semuanya itu tidak ada yang berbahasa Arab, bahasanya bahasa Arab, kecuali 4 nama nabi dan 4 nama malaikat. Ya. Nabi yang jumlahnya ratusan, ya, atau rasul yang harus kita ketahui 25 rasul, dan malaikat namanya itu semuanya sekali lagi adalah nama ajam, ya, bukan bahasa Arab, kecuali 4. Ya. Apa saja? Ada syair, ya. Hudun Syu'aibun Solihun Muhammadun Auda'uha fil ujmilai satu jadu Ridwanu malikun nakirun mungkaru amsaluha fi hukmima kozakaru. Jadi nama-nama nabi yang bahasa Arab cuma 4, yaitu Hud, Syu'aib, Sholih, dan Muhammadun. Ini 4 ini tok yang bahasa Arab. Yang lain Ibrahim, Ismail, Ishak, Isa, Musa, dan Harun. Nah, itu semuanya adalah bukan bahasa Arab. Ya. Kemudian yang malaikat juga itu, nama-nama malaikat semuanya adalah makna ajam, asma ajam, bukan bahasa Arab kecuali 4, yaitu Ridwan, Malik, Nakir, Mungkar. Nah, ini 4 ini tok yang bahasa Arab. Jibril, Israel, Israfil, Rokib, Atid, itu semuanya bukan bahasa Arab. Ya, semuanya bukan bahasa Arab. Itu. Kata-kata nisun bima adal alif fa iyudhof au ya'ti ba'da al surif. Kata-kata iku kaya mengkono almane, itu nyegah saking tanwin lan kasroh. Taknisun utawi taknis bima kelawan barang ada kang liyani apa ma al alifa ing alif.
fa yudhof mongko lamun den mudhofaken apa isim ghairu munsharif au yakti utawa teka apa isim ghairu munsharif ba'da al ing dalem sakwise al surif mongko den tasrif atau mongko munsharif apa taknis apa isim ghairu munsharif ya. Jadi begitu juga mu'annas yang tanpa alif juga tercegah dari tanwin. Ya. Jika isim ghairu munsharif dimudhofkan atau jatuh setelah al, maka menjadi munsharif. Jadi sekali lagi, jika isim ghairu munsharif itu kok ada alnya, nah, ada alnya, atau isim ghairu munsharif itu menjadi mudhof, nah, maka ghairu munsharifnya hilang, menjadi munsharif. Artinya bisa ditanwin lagi dan juga bisa kasrah. Fa'i yudhof au ya'ti ba'da al surif. Seperti itu. Taknisun bima adal alif. Ya, ini penjelasannya. Taknis yang tanpa alif, ya, selain alif. Itu ada yang lafzi, ada yang maknawi. Lafzi itu berarti kelihatan tandanya. Ya, seperti Fatimah ada tandanya tak. Ini tanda muannasnya, nah, lafzi. Ini karena satu alamiah nama orang dan yang kedua taknis. Nah, seperti itu. Tolhata, nah, itu nama orang dan ada taknisnya, maka juga isim ghairu munsharif. Yang maknawi, contoh hurufnya harus lebih dari 3. Su'ada, Zainaba, ini adalah tidak ada alifnya dan muannasnya maknawi, artinya tidak kelihatan. Su'ada, Zainab kan nama-nama seorang perempuan, maka syaratnya harus lebih dari 3 huruf, ya. Zainab kan 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian namanya harus nama ajam, Juro contoh, harus huruf tengahnya berharokat, Sakoro. Nah, Sakoro. Kemudian perempuan yang diberi nama laki-laki, ada perempuan diberi nama Zaidun, umpamanya gitu. Maka Zaidun ini karena perempuan, maka menjadi isim ghairu munsharif, ya. Yang pertama alamiah ilatnya, dan yang kedua taknis. Nah, ini yang maknawi, ya, ada 4 ini. Itu adalah isim-isim ghairu munsharif yang dimana harus tidak boleh ditanwin padahal dia itu adalah isim. Nah, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga mendapatkan barokah dari musonef yang kita bahas tentang ilmu nahwu dalam kitab Imriti. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan bertemu di dalam kajian ilmu nahwu berikutnya. Sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.